Halo Sobat Hukum, kembali bersama kami Advokat Kantor Hukum Biru Law Firm. Saat ini kami akan membahas tentang nafkah idah. Nafkah idah merupakan kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena nafkah idah bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa idah dan bisa menjadi pelipur lara bagi istri yang diceraikan. Pengertian nafkah idah. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab, secara etimologi mengandung arti berkurang. Dalam Kamus Arab Indonesia, al-nafakah memiliki arti biaya, belanja atau pengeluaran. Nafkah dibagi menjadi dua. Pertama, memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri. Kedua, bernafkah kepada orang lain yang mana disebabkan oleh hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan. Kemudian idah berasal dari kata al-ed dan al-isya, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatinya dalam beberapa hari dan masa. Idah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Macam-macam idah istri yakni: 1. Idah karena talak raji, cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan istri. 2. Idah karena talak bain, cerai yang dilakukan 3 kali oleh suami atau dengan melalui talak hulu. 3. Idah dalam masa hamil. 4. Idah sebab ditinggal mati suaminya. Nafkah idah. Kewajiban suami memberikan nafkah idah kepada istri yang diceraikannya merujuk pada pasal 149 huruf B KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan tempat tinggal, dan kiswah pakaian kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Senada dengan ketentuan pasal 149 KHI, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA 032 SK 4/2006 mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah idah terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa 1. Pengadilan agama atau mahkamah syariah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah idah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyus pasal 41 huruf C Undang-Undang Perkawinan dalam pemeriksaan cerai gugat. 2. Pengadilan agama atau mahkamah syariah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata per bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madiyah, nafkah idah dan nafkah anak. Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa dalam perkara cerai talak hakim pengadilan agama atau mahkamah syariah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah idah terhadap suami sepanjang istri tidak terbukti nusyus. Kewajiban pemberian nafkah idah dipertegas lagi dalam pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus. Adapun tujuan dan kegunaan masa idah yaitu: 1. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. 2. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, idah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami. 3. Untuk mengetahui apakah dalam masa idah tersebut pihak istri telah mengandung atau tidak. Ketentuan waktu tunggu diatur pada pasal 153 KHI. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah idah akan gugur apabila istri dinyatakan nusyus. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.